kita masuk ke contoh soal. Ini ya, untuk contoh soalnya 4 sampai 200 untuk masa tanah tertahan seperti ini. Jadi nantinya yang diperlukan tafsiran untuk ini, apa yang namanya shift openingnya kita ambil dari sini. Ini untuk simpulannya. Jadi untuk nomor, kemudian masa tanah tertahan itu kan sudah dari soal ya. Kemudian shift opening diameternya saya ambil dari tabel yang tadi. Jadi jangan sampai bingung. Nah, ini untuk masa tanah tertahannya. Nah, kemudian kita perlu menghitung kumulatif. Kumulatif ini jumlah total masa tanah tertahan, kemudian persen tanah tertahan, dan yang terakhir persentase lolos, kayak gitu. Nah, gimana caranya kita menghitung kumulatif masa tanah tertahan? Caranya sudah saya beri keterangan di sini ya, bahwasanya nilai yang paling atas ini auto sama dengan masa tanah tertahan. Kita ambil dari sini. Kita masukkan di sini 21,60 ditambah yang bagian ini, yang di bawahnya. Tapi ambil yang masa tanah tertahan 49,50 itu 1,10. Ini sampai selesai di sini. Kemudian ditambah lagi yang terakhir ini untuk tanah tertahan dan totalnya dapatnya 4,50. Kemudian next lanjut ke persen tanah tertahan. Nanti teman-teman bisa tanya setelah saya menjelaskan ya. Persen tanah tertahan untuk yang 5 ini, hitungan kelima, caranya menghitung juga sudah saya beri keterangannya. Jadi untuk persen tanah tertahan 4,80. Ini dapatnya dari 4 dibagi 4 yang paling bawah. Yang ini ya. 21,60, coba ambil dihitung. 21,60 dibagi 4,50. Tapi ini saya yang salah, ini adanya persen. Ini sebenarnya nggak usah pakai persen, langsung dipakai 100 saja, nanti akan hasilnya sama seperti ini. Cuma kita kalau baca persen tanah tertahan itu 4,8% seperti itu. Ininya saya salah untuk itu. Jadi kalau membaca nanti kayak gitu. Soalnya kalau dimasukkan 100% dapatnya 0, sekian. Kayak gitu ya. Nah, kemudian silakan dihitung juga yang seterusnya. Nah, untuk jumlahnya persen tanah tertahan ini akan sama dengan persentase lolos. Jumlahnya pasti akan 100. Ini akan wajib sama. Kemudian saya lanjutkan ke persentase lolos. Persentase lolos ini dapatnya dari 100, kemudian dikurangi 4,80. Dapatnya ini 95,20. Ini berlaku terus ke bawah. Ini enggak ada itu totalnya ya, soalnya totalnya sudah ada di atas. Kayak gitu. Ini untuk persentase tanah lolos. Gitu. Nah, dari hasil diameter dan persentase tanah lolos, baru kita masuk ke kurva distribusi ukuran butir tanah. Jadi untuk kurva distribusi ukuran tanah ini, di sini kita lihat di sini sudah ada persentase butiran ya, dan di sini ada ukuran butiran. Nah, untuk persentase butiran kita nanti akan selalu pakai D10, D30 dan D60. Ini yang akan kita cari, sebab nantinya kita akan masukkan rumus. Kita pakai D10, D30, dan D60. Bu, gimana sih dapatnya? Kok bisa dapat D10-nya di sini? Jadi antara 20 dan 0 itu kan pasti 10. Kita pakai kira-kira di sini 10-nya. Kayak gitu untuk hitungannya. Kemudian untuk D30 kita ambil juga tengah-tengahnya antara 20 dan 40.
Untuk yang 60 langsung kita tarik karena 60 ada di di tulisan angkanya di grafiknya ya. Kita tarik garis ke samping kanan, ini juga tarik garis ke samping kanan. Kita paskan, kita sesuaikan dengan kurvanya ini, garis kurvanya. Kita berhenti di situ. Dah, kemudian untuk garis yang ke bawahnya ini ya kita sesuaikan dengan hasilnya hitungan ya. Untuk yang hasil hitungannya yang titik-titik ini. Kalau untuk yang D60, D30, D10 tarik garis, sesuaikan grafik, tinggal tarik ke bawah. Kalau yang ini misalkan yang paling bawah ya, ini antara 0,075 sama 6,93. 0,075 kira-kira di sini. Gimana caranya? Antara 0,010 sampai 0,100 itu kan dihitung gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9 ya. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama ini 10. Ya, benar seperti itu. Jadinya ini nantinya berhenti di 6,93. 0,075. 0,075. 7 berarti. 2, 3, 4, 5. Ya. Di sini yang 7-nya. Satunya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0,075. Di sini. Kemudian kita tarik ke samping 6,93. Jadi nanti dikira-kira 6,93 kira-kiranya di sini. Kalau untuk kurva distribusi ukuran butir memang agak sedikit ribet, soalnya kita hanya dapat grafik seperti ini aja, terus kemudian kita yang tafsirkan, kita yang tarik garis sendiri. Jadi yang perlu diingat-ingat untuk teman-teman masukkan nilainya, kita perlu cari yang diameternya sama persentase lolosnya. Ya, persentase butirnya ini 6,9 kita dapat, nanti kita masukkan di sini ya. Ini acuannya persentase butir. Kemudian untuk ukuran butirannya, ini ukuran diameter ayakannya 0,075, kita nanti masukkannya di sini kayak gitu. Jadi 1 dihitung dari nolnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,75 ya. 0,075. Kemudian titiknya ini kalau tarik ke garis samping 6,93. Gitu. Awalnya untuk kurva distribusi ukuran butir ini ngeblank ya, jadi nggak ada kurvanya, blank. Kita cari kurvanya dengan cara menentukan ini dulu, diameter dan persentase lolosnya. Setelah ketemu baru tarik D10, D30 dan D60, tinggal dipaskan di garis kurvanya, kemudian ditarik ke bawah. Kita ketemu di sini. Dan penentuan angkanya juga kita kira-kira juga kayak gitu. Nah, kemudian dari gambar didapat seperti ini. Jadi kira-kiranya untuk D10 0,09, D30 0,20 dan D60 0,40. Kemudian tinggal dimasukkan ke CU dan CC-nya. Perolehannya seperti ini. Oke, baik. Ini untuk analisa saringan dan distribusi. Untuk latihan soalnya juga sama, namun ini ada yang massa tanah A dan massa tanah B. Untuk gambar, jika teman-teman jadikan satu, enggak apa-apa, atau jadikan sendiri-sendiri juga enggak apa-apa. Itu untuk gambarnya. Ini yang grafik tadi ya, presentase ukuran. Sama kok ini di mirror ini. Nah, ini tadi yang caranya. Jadi nggak jauh dari ini ya nanti jawaban kalian.
Nanti ini saya share di apa namanya di Google Classroom, bisa dipelajari juga. Gambarnya seperti ini, secara nggak jauh. Nah, saya balikkan ke teman-teman. Silakan yang ingin tanya dulu terkait analisa saringan dan distribusi saringan. Silakan. Ada yang ditanyakan, barangkali kurang paham terkait penjelasan saya. Yuk, silakan. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah paham semua ya? Iya, Bu. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan ke batas-batas atap bab. Ya, mungkin dari saya. Ya. Dari saya, Bu. Oh, mau tanya? Oke, silakan. Ya. Getrudis? Oke, silakan. Putus-putus Getrudis. Ini izin bertanya baru. Ya. Baik, Bu. Kami kan ngitungnya pakai manual ya, Bu, bagian kurvanya. Jadi saya mau tanya, nggak apa-apa ya, Bu, kalau hasil hitungannya itu beda-beda dikit sama Ibu. Oh iya, enggak apa-apa. Yang penting nggak terlalu jauh lah. Kalau misalkan gini, kalau teman-teman mau hasilnya apa namanya, nggak terlalu bingung untuk ngira-ngiranya ya. Teman-teman tahu nggak itu kertas apa namanya? Apa ya namanya ya? Kertas milimeter ya, yang garisannya kecil-kecil itu loh, warnanya hijau kalau nggak salah backgroundnya. Ya, pakai itu lebih enak. Soalnya saya biasanya pakai itu. Itu dulu pas masih kuliah kayak kalian. Tuh. Jadi Baik. ya, Terima jadi nggak kesusahan untuk ngira-ngiranya. Gitu. Silahkan untuk yang lain. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan di batas-batas atau bagian.